Iya, sekarang masyarakat Indonesia nih banyak yang hidup untuk makan aja nih harus berutang. Iyalah beda. Kalau misalnya masih bisa berutang, tak payah mencuri. Tapi sekarang Indonesia nih deflasi, daya beli menurun. Udah selama 6 bulan ini. Tapi Singapura nih yang memberikan hutang terbanyak untuk Indonesia. Iya, aku ingat kemarin Cina, rupanya Singapura. Terus Indonesia nih masih punya Malaysia. Kau pergi ke Malaysia, mana pepak mana celahnya, tuh pasti ada orang Indonesia yang kerja kat situ. Tapi netizen fufu-fafa buta mata buta fakta dekat Malaysia tuh banyaknya Bangladesh katanya, Minimal S1. S1 mana yang kelar sebelum umur 22 tahun? Gue tanya, Sebenarnya ada, kalau dia ambisius sangat. Kalau misalnya dia gap year tak bisa. Sedangkan ada beberapa SD dari dulu minimal 7 tahun baru boleh masuk sekolah. Ini syarat S1 tapi umur 22. WKWK serius dah, siapa yang bisa dapat kerja di negara ini? Banyak dari masyarakat Indonesia kelas menengah ke bawah saat ini mengandalkan utang untuk biaya hidup, bahkan biaya makan, dan tidak mampu membayar utangnya. Salah satunya dari pinjaman online atau pinjol, karena banyak masyarakat yang tidak memiliki akses meminjam uang ke bank. Di sisi lain, mereka tidak mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT karena digolongkan kelas menengah. Kemiskinan struktural adalah kondisi di mana pendapatan seseorang berada di atas garis kemiskinan, tetapi masih lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya. Iya, sekarang masyarakat Indonesia nih banyak yang hidup untuk makan aja nih harus berutang. Iyalah beda. Kalau misalnya masih bisa berutang, tak payah mencuri. Tapi sekarang Indonesia nih deflasi, daya beli menurun. Udah selama 6 bulan ini. Deflasi itu kan bagus beda. Berarti barang-barang tuh lebih murah beda. Diturunkan harganya. Diturunkan tulah yang bahaya, Sekarang nih karena tak ada yang beli, masyarakat tak ada duit nak beli, makanya diturunkan harga dia. Itulah korang tak nak dengar cakap aku. Kalau misalnya dengar cakap aku kan selamat korang. Cakap kau yang mana satu, Kau ni dah banyak sangat nih cakap dengan dunia nyata. Kan bagus kita nih jual pasir ke Singapura beda. Iyalah, jual pasir ke Singapura. Nanti kalau misalnya Singapura ni dah seluas Pulau Jawa, macam mana? Kalau Singapura dah seluas Pulau Jawa, kan Sumatera bisa terhubung langsung ke Singapura. Iya, tapi pulau-pulau yang ada dekat Indonesia ni banyak yang bolong-bolong, banyak yang hilang, dikerok semua pasir dia. Majulah Singapura. Viral, syarat kerja usia maksimal 22 tahun. Kalau ada usia di atasnya, disuruh pensiun gitu. Usia maksimal 22 tahun, minimal S1, jenis kelamin perempuan, tanpa pengalaman. Ageism di dunia kerja Indonesia, padahal kemampuan kerja nggak cuma soal umur. Yang paling esensial itu skill, kompeten, pengalaman, atau mau belajar dan berkembang. Kalau dibatasin, malah bikin banyak orang berbakat jadi nggak diberi kesempatan karena faktor umur. Emang perusahaan mengharapkan apa sih dari karyawan muda-muda begini? Kata Kampus Update. Dijawab lagi nih, ada perusahaan yang jenisnya itu milik karyawan yang dibayar murah, tanpa pengalaman dan siap ngedidik, dan siap juga turnover tinggi. Ada juga perusahaan yang mau bayar mahal tapi pengalamannya banyak, kata Bluekit. Info dari teman HRD, 1. Bisa dibayar murah. Terus 2. Gampang diatur. 3. Mau disuruh apa aja. 4. Belum nikah jadi gak nuntut gaji yang gede. 5. Belum nikah jadi gak sibuk urusan rumah tangga. 6. Biasanya usernya muda minta bawahan yang lebih muda karena biar enak nyuruhnya. 7. Lebih gampang ngajarinnya, kata Zaro Logic. Tapi kalau menurut aku lah beda. Di Indonesia nih kita nak kuliah tinggi-tinggi pun tak ada kerja juga. Kalau tak ada orang dalam pun tak dapat kerja kan. Tapi Indonesia nih beruntung, dia nih masih punya Malaysia, Singapura. Aku ulang lagi Indonesia nih beruntung, masih punya Singapura dan Malaysia. Kenapa pula Indonesia masih punya Malaysia, Singapura ini beruntung, Kalau Singapura nih lah yang paling banyak memberikan hutang tertinggi untuk Indonesia. Tapi netizen fufafa, buta mata buta fakta dekat Indonesia nih selalu ejek-ejek atau olok-olok Singapura, katanya negara kecil semetot. Tapi Singapura nih yang memberikan hutang terbanyak untuk Indonesia. Iya, aku ingat kemarin Cina, rupanya Singapura. Terus Indonesia nih masih punya Malaysia. Kau pergi ke Malaysia, mana pepak mana celahnya, tuh pasti ada orang Indonesia yang kerja kat situ. Tapi netizen fufafa, buta mata buta fakta dekat Malaysia tuh banyaknya Bangladesh katanya, Bangladesh, India, Indonesia, Filipina tuh banyak yang kerja kat Malaysia beda. Iyalah, dekat negara dia orang kan tak ada kerja kan, Tapi orang Malaysia pun ada juga yang kerja kat luar negeri. Aku nih bercakap tentang orang Indonesia yang bekerja di Malaysia beda. Karena kalau misalnya kerja dekat Malaysia nih, syarat dia tuh tak terlampau susah. Kalau misalnya kita nak kerja dekat Korea ke, kat Jepang ke, itu lebih susah lagi. Visa dia harus lebih besar lagi. Ini kan dekat aja kan, negara tetangga. Oh, kalau pasal kerja bilang negara tetangga, negara serumpun. Coba kalau pasal lain, bilangnya ganyang Malaysia. Kan bukan aku yang cakap,
Orang netizen fufu fafa buta mata buta fakta tuh yang cakap. Orang Indonesia di atas 22 tahun kayaknya disuruh meninggal aja. Berarti memang umur 25 tahun tuh dianggap nenek-nenek banget ya. Menua terlalu cepat. Kata gadis kosan, usia 23 tahun sudah saatnya pensiun. Dibalas sama Han, Kaidulover. Pendidikan sama dengan minimal S1. S1 mana yang kelar sebelum umur 22 tahun? Gue tanya, ha? Sebenarnya ada C kalau dia ambisius sangat. Kalau misalnya dia gap year tak bisa. Sedangkan ada beberapa SD dari dulu minimal 7 tahun baru boleh masuk sekolah. Ini syarat S1 tapi umur 22. WKWK serius dah, siapa yang bisa dapat kerja di negara ini? Yo ndak tahu kok tanya saya. Udah gak menjabat C. Kata Daniel Niko, kalian pikir umur di atas 21 tahun itu nggak punya perut? Dibalas lagi sama Jessil Yasin. Kocak, jaga ST doang harus S1 akuntansi. Kata Teguh Krisetio, revisi UU perlu lihat cari kerja saja susah. Usaha sendiri daya beli masyarakat menurun karena banyak pengangguran. Camkan itu para pengambil keputusan. Kata Iswan Saputro, ditambah syarat-syarat yang serba aneh, mampu bekerja di bawah tekanan, bisa menghidupkan orang mati, bisa masang keramik, angkat galon, menguasai elemen bumi, bisa membelah lautan. Gue pernah ngobrol sama HRD. Gue pernah tanya kenapa nggak mau terima umur di atas 23 atau 25 tahun misalnya. Jawabannya apa? Karena mereka mau digaji di bawah UMR. Jadi perusahaan bisa menekan biaya pengeluaran untuk gaji. Padahal tiap bulan aja buka outlet terus ini perusahaan. Kata Indra Re. Buka yang batu. Tapi kalau di Singapura Malaysia beda, orang tua-tua pun masih boleh bekerja. Itu kan Singapura Malaysia C. Kita ini kan Indonesia. Janganlah kau samakan. Tapi kan pasir Indonesia nih udah dibeli sama Singapura. Tapi kan tak semuanya pasir Indonesia nih dijual ke Singapura. Kalau semuanya udahlah habis semua Indonesia nih jadi Singapura. Sekalian aja jual semua negaranya nih. Kita jadi warga Singapura. Majulah Singapura. Majulah Singapura. Indonesia jual pasir ke Singapura. Biarlah Indonesia jual pasir ke Singapura. Lama-lama nanti Singapura bisa seluas Pulau Jawa. Kalau Singapura ada seluas Jawa, nanti Pulau Sumatera nih terhubung ke Singapura. Nanti netizen fufu fafa buta mata buta fakta tak suka beda. Tapi kan netizen buta mata buta fakta fufu fafa tuh suka kalau Indonesia nih jual pasir ke Singapura. Berarti netizen fufu fafa buta fakta buta mata nih suka tak suka harus terima kalau Singapura akan seluas Pulau Jawa. Yo ndak tahu kok tanya saya. Udah tak menjabat deh beda. Jadi kita nih se-Indonesia nih nak ke IKN tuh nak mengurus negara atau nak bertamasya? Ibu kota Nusantara tuh apa pula dibikin kasino, dah gila dah. Orang tuh nak berurusan untuk negara, nak buat surat-surat ke apa ke, pergi ke pusat. Nah pusatnya tuh diganti ke IKN tuh. Kan itu tujuan awalnya. Apa pula tiba-tiba buat kasino? Ada akal tak? Mana brand dia? Tapi kan dia orang nih nak buat Twin City beda di Indonesia nih. Jadi ibu kota nih tetap ada dua. Jakarta tetaplah ibu kota. Buang duit aja, buang tenaga, buang waktu. Tuh anak SMP tuh masih ada yang belum bisa baca tulis. Kok taman hiburan? Tuh lubang bekas tambang ditutup, lakukan penghijauan kembali. Lakukan kewajiban perusahaan tambang dulu untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan bencana ekologi di sekitar wilayah tambang, kata Ezadrian. Bekas pertambangan nih kalau nak dihijaukan kembali butuh ratusan tahun, bahkan ribuan tahun beda. Bahkan pasir yang dijual ke Singapura tuh dia tak akan tumbuh lagi. Kata Mr. Sodron 10. Gak ada orang, siapa yang nak dihibur?